Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani porang Indonesia. Sore ini saya mengunjungi salah satu sahabat di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Bonto Sinala. Di sini saya menyaksikan sebuah praktek budidaya porang milik Andi Nasrullah Nasir, yang kebetulan juga memang belakangan ini selama kurang lebih setahun belakangan sudah banyak belajar dan banyak menekuni budidaya porang ini. Bagaimana porang-porang yang beliau sudah tanam? Ayo kita langsung saja untuk menyaksikan. Sahabat Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu petani muda, petani yang hari ini mengambil keputusan untuk kembali ke desa, kembali ke kampung untuk berinovasi dengan pertanian. Sudah bersama Pak Andi Nasrullah, seorang petani muda, petani porang di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tepatnya di desa apa namanya Pak? Desa Bonto Sinala. Nah, saat ini saya sudah di kebunnya, sudah menyaksikan porang-porangnya yang luar biasa suburnya, sangat cantik. Saya ingin berbincang dulu sedikit, menggali pengetahuan terkait budidaya porang. Pak Andi Nasrullah, kalau bisa saya tahu ini porangnya ditanam dari sejak kapan, Pak? Begini Pak, porang itu kan musim tanamnya di akhir musim kemarau, Di akhir musim kemarau. Jadi bisa kita perkirakan ketika musim hujan mulai di bulan 12, berarti penanaman harus dilakukan di bulan 11. Jadi intinya porang harus selesai kita tanam di sebelum memasuki musim hujan. Ya. Jadi bisa kita menghitung ke belakangnya. Untuk pengolahan lahan juga harus bisa kita hitung bulan 11 selesai pengolahan lahan, kemudian penanaman dilakukan di bulan 11, kemudian kita tanam. Setelah penanaman selesai barulah masuk ke musim hujan. Jadi bahasanya ini ada manajemen waktu, Ya betul. sebelum proses menanam bibit dari porang ini. Betul. Bibit yang ditanam kan saya lihat di beberapa di masyarakat ada yang menanam langsung dengan batang, dicabut kemudian dipindahkan ke lahan. Bibit cabutan. Ada juga yang dengan jenis lain. Ini yang Pak Andi Nasrullah tanam di sini, bibitnya aja yang jenis bagaimana, Pak? Ini semua saya tanam dari bibit umbi. Umbi ya. Umbi. Kalau umbi, apakah ada kriteria khusus besarnya, beratnya umbi itu yang ditanam sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal seperti ini? Kalau kriteria ukuran sih tidak masalah kalau kriteria ukuran. Yang jelas ketika kita membeli bibit, kita sortir berdasarkan ukuran, supaya pada saat kita tanam yang besar kita khususkan pada tempat, istilahnya tidak bercampur lah pada saat kita tanam. Jadi nanti pada saat panen itu bisa jelas bilang ini panen di bagian ini, tidak bisa panen. Yang kecil-kecil kan masih bisa disimpan untuk satu musim. Dibahasakan bahwa bibit yang ditanam di sini adalah yang jenis umbi. Ya, benar. Beberapa petani juga di tempat lain juga saya melihat menanam dengan bibit cabutan atau langsung batang. Ada juga yang menanam dengan katak yang seperti yang ada di sini. Kalau menurut Pak Andi Nasrullah ini, yang mana lebih efektif, bibit yang dari beberapa jenis yang saya sebutkan tadi, yang mana yang lebih efektif? Kalau kita menginginkan pertumbuhan yang maksimal, kita harus memilih bibit yang lebih bagus juga. Yang efektif itu sebenarnya yang dari katak sama umbi. Tapi katak dan umbi ini yang dipanen saat dorman, karena kebanyakan juga ada orang yang panen porangnya sebelum dorman. Nah, ini kataknya juga tetap mengalami pertumbuhan, tapi kadar airnya tinggi, jadi kurang tahan untuk penyimpanan. Lebih bagus yang katak yang lepas sendiri dari batangnya.
terkait dengan bibit yang ditanam dengan batang atau bibit cabutan, kenapa tidak dilakukan itu? Oh gini, orang itu kan mengalami masa pertumbuhan hanya di musim hujan, hanya beberapa bulan. Nah, ketika kita menggunakan bibit cabutan, otomatis akar dari tanaman ini kan terganggu. Jadi siklus pertumbuhannya terhambat. Jadi Suplai makanan agak sempat terhambat, kemudian stres. Jadi bisa dibandingkan nanti antara katak yang ditanam super sebelum tumbuh dengan cabutan, dia akan mengalami perbedaan pertumbuhan. Saya bisa mengatakan bahwa tanaman yang ditanam dari bibit cabutan itu bisa terlambat satu musim, lebih cepat yang ditanam dari katak karena akarnya tidak terganggu. jadi intinya sejak ditanam sampai panen itu tidak ada lagi hambatan, Ya betul. sehingga siklus pertumbuhan tidak ada gangguan. Mungkin satu lagi sebelum kita sebelum selesai, satu ada pertanyaan yang kemudian tersimpan, ini menjadi penasaran bagi saya terkait bahasa dorman ini. Kemudian banyak masyarakat yang hari ini sudah membudidayakan porang tapi belum paham dan bahkan mungkin belum tahu apa yang dimaksud dorman itu. Begini Pak, dorman itu, porang itu kan termasuk tanaman yang umbi-umbian. Dia memiliki masa dorman atau istirahat pertumbuhannya ketika musim kemarau. Jadi tanda kutip di sini dorman itu istirahat. Ya istirahat, dia tidak mengalami pertumbuhan saat musim kemarau. Jadi dia pertumbuhannya itu hanya pada saat musim hujan. Setelah musim hujan itu dia akan mengalami istirahat. Baik Pak Andi Nasrullah, terima kasih banyak edukasi yang sudah diberikan kepada kami hari ini. Sahabat Indonesia, demikian bincang-bincang saya dengan Andi Nasrullah. Semoga dapat memberi informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tonton juga video-video kami yang lain.